Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggriani dengan NIM 2314040004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan bidang di R3 sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari persamaan bidang di R3. Jadi di sini saya memiliki bidang pada R3. Pada R3 yaitu X, Y, dan Z. Jadi untuk mencari persamaannya kita harus mengambil sebarang titik pada bidang yang terdapat di R3 ini. Misalkan yang pertama itu ada titik B dan titik A. Titik B ini komponennya yaitu X, Y, Z. Dan titik A komponennya X0, Y0, dan Z0. Lalu kita menarik garis dari titik B ke titik A sehingga terbentuklah satu vektor. Setelah terbentuk satu vektor ini, lalu kita akan menarik garis tegak lurus supaya terbentuklah vektor normal. Lalu dari sini kita tarik garis tegak lurus dan terbentuklah vektor normal ini atau R yang komponennya A, B, C. Selanjutnya, kan vektor normal ini tegak lurus dengan vektor A dan B tegak lurus. Selanjutnya, karena dia tegak lurus, kita bisa mendotkan vektor F dot vektor AB. Vektor N dot vektor AB itu kan rumusnya mutlak vektor N dikali mutlak vektor AB dikali cos alfa. Dimana cos alfa ini kita dapatkan dari sudut yang terbentuk dari vektor A dan B. Sudut yang terbentuk itu kan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, jadi cos 90 derajat itu sama dengan 0. Sehingga apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Maka vektor N dot vektor AB sama dengan 0. Vektor N itu kan komponennya A, B, C. Dan vektor AB itu komponennya X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0 sama dengan 0. Karena ini didotkan, maka kita saling mengalihkan vektor N dengan vektor B yang sama-sama posisinya. A kita kalikan dengan X kurang X0, B kita kalikan dengan Y kurang Y0, dan C kita kalikan dengan Z dikurang Z0. Dan setiap pengalihan ini kita tambahkan. Jadi terbentuklah rumus persamaan bidang yaitu A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y kurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai persamaan bidang di R3. Soal yang pertama yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui titik 2,4, min 1 dengan normal vektor N yaitu 2,3,4. Lalu kita akan mencari penyelesaiannya, mencari persamaan yang terbentuk dari titik ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, rumus persamaan bidang itu yaitu A dikali X kurang X0 ditambah B dikali Y kurang Y0 ditambah C kali Z kurang Z0 sama dengan 0. Jadi di sini kan kita sudah memiliki titik yang melalui bidang dan titik pada vektor normal. Lalu kita langsung mensubstitusikan ke persamaan ini. Kita anggap ini sebagai A, ini B, dan ini C. Dan ini sebagai X0, ini Y0, dan ini Z0. Lalu kita substitusikan, A-nya kita dapatkan 2 dan X0-nya yaitu 2. B-nya kita dapatkan 3, Y0-nya itu 4, C-nya 4, dan Z-nya itu min 1. Lalu kita operasikan seperti penjumlahan dan perkalian biasanya. Lalu didapatkanlah hasilnya 2X ditambah 3Y ditambah 4Z dikurang 12 sama dengan 0. 12 ini bisa kita pindah luaskan ke sini, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Maka dari min
kalau dipindah luaskan itu menjadi positif, maka hasil akhirnya 2x ditambah 3y ditambah 4z sama dengan 12. Itu adalah persamaan dari titik yang melalui bidang 2,4,1 dan vektor normalnya 2,3,4. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu soalnya carilah persamaan bidang melalui titik P. Titik P itu 2,1,1 dengan vektor normal n sama dengan 9 vektor I ditambah 6 vektor J ditambah 12 vektor K. Tentukanlah titik potong sumbunya. Oke, sebelum kita menentukan titik potongnya, kita harus menentukan dulu persamaan bidang di S3 ini. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus persamaan bidang itu yaitu A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 ditambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Lalu kita anggap ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Dan 2 ini sebagai X0, ini Y0, dan ini Z0. Kita substitusikan ke dalam persamaan bidang di A3 ini. Kita substitusikan 9 itu dikali dengan X dikurang 2 ditambah 6 dikali dengan Y dikurang 1 ditambah 12 dikali Y kurang 1 sama dengan 0. Kita kalikan semuanya ke dalam ruasnya masing-masing. Lalu didapatkanlah hasilnya 9x dikurang 18 ditambah 6y dikurang 6 ditambah 12y dikurang 12. Kita jumlahkan, kita operasikan seperti biasa. Lalu hasil akhirnya 9x ditambah 6y ditambah 12z dikurang 36. Kita dapat persamaan bidangnya. Selanjutnya dari persamaan bidang ini barulah kita bisa mencari titik potong pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Pertama, kita mencari titik potong pada sumbu X. Kalau kita mencari titik potong pada sumbu X, maka sumbu Y dan sumbu Z ini 0. Kita substitusikanlah Y0, Z0 ke dalam persamaan bidang. Nih, apapun yang dikalikan dengan 0 itu kan hasilnya 0. Maka kita hanya perlu membuat 9x dikurang 36. 36 ini kita pindahkan luas supaya bisa disederhanakan. Min 36 dipindahkan luas itu akan menjadi positif. Maka 9x sama dengan 36. 9 ini jadi pembagi. Jadi 36 ini kita bagikan dengan 9, maka x-nya kita dapatkan 4. Nah, karena titik potong pada sumbu x ini sudah kita cari, nilainya sudah kita dapatkan yaitu 4,0,0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong pada sumbu Y dan sumbu Z. Nah, setelah kita mendapatkan titik potong pada sumbu X, sekarang kita akan mencari titik potong pada sumbu Y. Kalau untuk mencari titik potong pada sumbu Y ini, berarti yang 0 itu adalah X dan Z. Kita substitusikanlah X0 dan Z0 ini ke dalam persamaan bidang yang kita dapatkan tadi. Nah, apapun yang dikalikan dengan 0 kan itu sama dengan 0, jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. Jadi tinggallah 6y dikurang 36 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas min 36 menjadi 36 atau menjadi positif. Selanjutnya 6 ini kita bagi jadi pembagi. Berarti 36 ini dibagi 6, maka didapatkanlah nilai y-nya itu 6. Maka titik potong pada sumbu y itu 0,6,0. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan mencari titik potong pada sumbu Z. Kalau kita mencari titik potong pada sumbu Z, maka X dan Y-nya itu 0. X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi, maka didapatkanlah atau tinggal 12Z dikurang 36. Karena apapun yang dikalikan 0 itu kan 0, jadi tidak perlu lagi kita tuliskan. Selanjutnya, min 36 ini kita pindahkan ruas. Kalau min itu dipindahkan ruas, maka akan menjadi positif. Berarti 12Z sama dengan 36. 12 itu jadi pembagi, maka didapatkanlah nilai Z-nya
Sehingga titik potong pada sumbu Z itu 0,0,3. Baiklah semuanya, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga pemaparan materi tersebut dapat dipahami. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.